Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-100, yaitu potensi manusia bagian 2. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala sebagai perumpamaan yang hina. Pertama, kal an'am, bagaikan binatang ternak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat ke-7 ayat 179. Kedua, kal-kalbi, bagaikan anjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa'u famasaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengelurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat ke-7 ayat 176. Ketiga, kal khirdi, seperti monyet, dan kal khinzir, seperti babi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisarri min dzalika masubatan indallahi man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada taghuta ulaika syarru makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 60. Kutukan yang disebutkan dalam ayat di atas dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 adalah menceritakan tentang orang-orang Yahudi pada masa lalu yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah pada hari Sabtu hanya karena ingin melakukan pekerjaan duniawi menangkap ikan di laut, di mana pada hari itu ikan-ikan di laut bermunculan dan mudah ditangkap. Menurut Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jahir, fisik mereka tidak ditukarkan menjadi kera, tetapi hati. Jiwa dan sifat mereka dirubah menjadi seperti kera. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menerima pengajaran dan tidak dapat memahami ancaman. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar tertukar menjadi kera.
Disebut dalam riwayat lain bahwa mereka yang dirubah menjadi kera itu tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup dari 3 hari. Mengenai kutukan ini, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir ahiyya min naslil yahudi faqala la innallaha lam yal'an qauma fayamsahuhum fakana lahum naslun walakin hadza khalqun kana falamma ghadiballahu alal yamudi famasakhahum ja'alahum mislahum. Kami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kera dan babi. Apakah kera dan babi yang ada sekarang merupakan keturunan dari orang Yahudi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, sesungguhnya Allah sama sekali belum pernah mengutuk suatu kaum, lalu membiarkan mereka berketurunan, tetapi kera dan babi yang ada merupakan makhluk yang telah ada sebelumnya. Dan ketika Allah murka terhadap orang-orang Yahudi, maka Dia mengutuk mereka dan menjadikan mereka seperti kera dan babi. Hadis riwayat Muslim. Keempat, kal khasabi seperti kayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu nasma' li qaulihim ka'annahum usubum musannadatu yaksabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwa fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Al-Munafikun, Quran surat ke-63 ayat 4. Dari atas menyebutkan tentang orang-orang munafik. Mereka memiliki penampilan yang baik, pandai bicara, dan berlisan fasih. Perkataan mereka membuat pendengarannya akan terpesona. Padahal kenyataannya hati mereka sangat lemah, rapuh, mudah syok, penakut, dan pengecut. Kalbu mereka kosong dari iman. Mereka bagaikan kayu yang tersandar. Tak ada kehidupan dalam diri mereka. Manakala terdengar seruan sebagaimana seruan di dalam kemiliteran, atau bagaikan seruan orang yang mencari barang yang hilang, mereka rasakan hal itu ditunjukkan pada mereka. Demikian itu karena hati mereka sudah memendam rasa kecut dan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka yang diperbolehkan darah mereka dialirkan. Yang kelima, kal hijarah, seperti batu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu fawqas wa inna minal hijarati lama yatafajjaru mishul anharu fa inna minha lama yasaqqaqu fayakhruju minhul ma'u fa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 74. Ayat di atas berbicara tentang watak orang-orang Yahudi. Sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar dan mereka sudah pula memahami kebenaran itu, mereka lari darinya dan hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi.
Padahal sekeras apapun batu oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak. Lalu memancarlah air dan kemudian berkumpullah menjadi anak-anak sungai. Kadang-kadang batu-batu itu jatuh dari gunung karena patuh kepada kekuasaan Allah. Tapi hati orang Yahudi lebih keras dari batu, bagaikan tak mengenal retak sedikit pun. Hati mereka tak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama ataupun nasihat-nasihat yang biasanya dapat menembus hati manusia. Keenam, kalhimar, seperti keledai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina hummilu taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumat dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jum'ah, Quran Surat ke-62 ayat 5. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kitabullah diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bahkan mereka lebih bodoh lagi dari keledai. Karena keledai itu memang tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal tetapi tidak dipergunakan. Ketujuh, kal'an kabut, seperti laba-laba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadzat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut, Quran Surat ke-29 ayat 41. Orang-orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yakni mereka yang berbuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Oleh karena itu, at-taqoh potensi, as-sam'u pendengaran, al-basaru penglihatan, dan al-fu'adu hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Itulah tadi teman-teman semuanya materi ke-100, yaitu potensi manusia bagian 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.